Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Hukum Acara Peradilan Agama kelas A yang beranggotakan Habib Nur Fauzan, Debbie Monika Sinaga, Sisilia Firdaus Setiawati, serta Arif Ferdinata. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai pendaftaran perkara serta tahapan persidangan. Yang pertama, tahapan pendaftaran perkara. Tahapan pendaftaran perkara dibagi menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama, pihak berperkara datang ke pengadilan agama sumber dengan membawa surat gugatan atau permohonan, yaitu belangko gugatan dan belangko permohonan. Tahapan kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 6 rangkap beserta fotokopi kutipan akta nikah yang telah ditempel di materai dan cap pos dan fotokopi KTP untuk perkara perceraian. Dan tahapan yang ketiga, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau yang biasa disebut dengan SKUM. Tahapan keempat, pihak berperkara membayar panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat kuasa untuk membayar SKUM. Tahapan kelima, pemegang kas atau kasir menandatangani surat kuasa untuk membayar SKUM dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM, kemudian menyerahkan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara. Tahapan persidangan. Tahapan persidangan. Tahap pertama itu ada upaya damai. Majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun. Jika tidak berhasil, hakim mediator melakukan mediasi di luar persidangan. Tahap yang kedua itu ada pembacaan gugatan atau permohonan. Bila upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon. Tahap ketiga yaitu jawaban tergugat atau termohon. Kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon, baik secara lisan maupun tertulis. Tahap keempat yaitu replik. Kesempatan penggugat atau pemohon untuk menanggapi jawaban tergugat atau termohon, baik secara lisan maupun tertulis. 5 yaitu duplik. Kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab kembali tanggapan atau replik penggugat atau pemohon baik secara lisan maupun tertulis. Tahap yang keenam yaitu pembuktian. Pada tahap ini baik penggugat atau pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan atau permohonannya dan tergugat atau termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya. Selanjutnya, tahap ke-7. Kesimpulan. Penggugat atau termohon dan tergugat atau termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Tahap ke-8. Musyawarah majelis. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Tahap ke-9. Pembacaan putusan. Majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.